Maar nog niet bereikt. Robine. Kiper baru timnas Indonesia, Emil Audero, membuat banyak penyelamatan tetapi akhirnya kejebolan 3 gol saat Palermo takluk dari Cremonese di kandang sendiri. Pada pekan ke-30 Serie B Liga Italia, Jumat 14 Maret, Palermo menjamu Cremonese di Stadion Renzo Barbera. Audero, yang sudah berstatus WNI dan akan membela timnas Indonesia pada bulan ini, menjadi starter di bawah mistar gawang tim tuan rumah. Kiper kelahiran Mataram itu menjadi bintang di babak pertama. Dirinya membuat sejumlah penyelamatan untuk menjaga skor tetap 0-0. Penjaga gawang berusia 28 tahun ini membuat penyelamatan ganda Cremonese lewat Paulo Azzi dan Dennis Johnson yang mencoba menyambar bola pantulan dari blok Audero. Ex-kiper Sampdoria, Juventus dan Inter Milan itu juga membendung peluang Cremonese berikutnya lewat Charles Piquel dan Azzi. Menjelang akhir babak pertama, Audero sempat hampir membuat kesalahan saat keluar dari sarangnya untuk memetik bola. Cross Caporale agli ultrali Cosenza. Si butta nell'area anche Charlis. Chiudono il field review. Tetapi, ia segera menebus kesalahan itu dengan membuat penyelamatan untuk tembakan Piquel. Berbekal penyelamatan Audero, Palermo kemudian unggul 2-0 di babak kedua. Palermo membuka skor pada menit ke-55 dengan tembakan kaki kanan Claudio Gomez dari dalam kotak penalti. Gol kedua tim elang dicetak lewat penalti Matteo Brunori pada menit ke-72. Setelah Federico Di Francesco dijatuhkan Michele Castagnetti di kotak terlarang. Namun, keunggulan 2-0 Palermo itu buyar karena Cremonese membuat comeback hebat sejak menit ke-74. Azzi yang sudah sering mengancam sejak babak pertama memperkecil ketertinggalan tim tamu. Tak terkawal di sayap kiri, dirinya menyelesaikan sebuah umpan silang ke tiang jauh gawang Audero. Kemudian pada menit ke-86, Mattia Valotti memanfaatkan tidak sigapnya bek Palermo, Giangiacomo Magnani, dalam upaya menyapu bola dari depan gawang. Valotti menyambar bola liar untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Posso dire che qua questa è la giocata precedente invece Audero con la presa e andiamo sul gol. Petaka buat Palermo terjadi pada menit ke-5 injury time. Magnani gagal menutup pergerakan Michele Colo-Colo di dalam kotak penalti. Dengan sekali sentuhan, Colo-Colo berhasil meneruskan umpan sundulan Luca Zanimacchia untuk menjadi gol. Emil Audero tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah terjadinya 3 gol Cremonese. Hasil terbaru ini semakin mengecilkan harapan Palermo untuk promosi ke Serie A musim depan. Sekarang tim asuhan Alessio Dionisi berada di peringkat 9 klasemen Serie B dengan hanya mengoleksi 39 poin dari 30 pertandingan. Hanya tim yang berada di 8 besar klasemen pada akhir musim nanti yang bisa bicara peluang promosi. 2 tim teratas akan langsung naik ke Serie A. Tim peringkat 3-4 lolos ke semifinal babak playoff. Sementara tim peringkat 5-8 lolos ke babak pendahuluan playoff. 2 posisi teratas di klasemen saat ini dihuni oleh Sassuolo dengan 66 poin dan Pisa 57. Valotti. Angolo battuto. Parte Brunori. Cross di Ceccherini. Azzi deve andare col mancino invece dribbla Azzi poi i loro tifosi. Berita selanjutnya ada Tom Haye, yang bermain full selama 90 menit sebelum gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye diimbangi mantan klubnya, NAC Breda. Tom Haye kembali memperkuat Almere City pada laga lanjutan Eredivisie 2024-2025. Setelah sebelumnya tidak masuk dalam skuad dalam kekalahan 0-1 dari Twente akibat skorsing, Haye turun sebagai starter melawan NAC Breda pada pekan ke-26. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Yanmar, Sabtu 15 Maret, Haye bermain sebagai gelandang jangkar dengan dipasangkan bersama Anas Tahiri. Sebagai tuan rumah, Almere City harus tertinggal lebih dulu oleh tamunya. Sidney Van Hooijdonk berhasil membawa NAC unggul 1-0 pada menit ke-18. Operan dari Boyd Lucassen berhasil dimanfaatkan oleh Van Hooijdonk dengan sepakan jarak dekat di depan gawang. Keunggulan tim tamu tidak berlangsung lama lantaran Almere segera membalasnya dengan cepat. 1 menit berselang Charles Andreas Briem menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Asis dari Tahiri tak disia-siakan oleh Andreas Briem dengan sepakan terukurnya yang bersarang di pojok kiri atas gawang NAC. Dua gol tadi rupanya tetap bertahan hingga laga bubaran. Alhasil Almere dan NAC harus puas berbagi 1 poin dalam pertandingan kali ini. Dalam laga itu pula, Tom Haye bermain cukup solid. Gelandang berusia 30 tahun tersebut bahkan dimainkan selama 90 menit. Haye nyaris saja membuat Almere mencetak gol kedua pada menit ke-70 jika tembakannya tidak digagalkan oleh Daniel Bielica. Itu menjadi satu-satunya shot on target ke gawang bekas klub yang dibelanya pada media antara 2020 dan 2022. Sepanjang pertandingan, Haye begitu rajin dalam memberikan operan dan umpan. Ia tercatat melepaskan 3 operan kunci dengan 24 dari 33 operannya terbukti akurat atau setara 73%.
Selain itu Haye juga melepaskan 4 dari 7 umpan silang sukses, dan 2 dari 9 operan panjang sukses di atas lapangan. Bermain di lini tengah pula, Haye mampu melakukan 4 sapuan dan 1 kali intercept. SofaScore memberinya nilai 6,9 dalam duel kontra NAC Breda tersebut. Hasil imbang ini tidak membuat posisi Almere City beranjak dari posisi dasar klasemen, yakni peringkat ke-18. Sementara NAC duduk di peringkat ke-10. Untuk sementara Eredivisie vakum karena adanya jeda internasional yang berlangsung selama 2 pekan. Selepas laga ini, Tom Haye bakal bertolak ke Australia guna bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Haye masuk dalam skuad yang dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Allianz Stadium Sydney bakal menjadi venue duel antara Australia versus Indonesia, yang dijadwalkan bergulir pada Kamis 20 Maret pukul 16.10 WIB. Selepas itu skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret pukul 20.45 WIB. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, optimistis menatap lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Pada bulan Maret ini, Indonesia akan memiliki laga penting saat berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Skuad Garuda dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal di 2 pertandingan tersebut. Berada di posisi ketiga klasemen grup C, Indonesia ingin bertahan di persaingan papan atas sekaligus mencari tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin saat melawan tim berjulukan Socceroos akan membuat mereka semakin dekat ke tujuan tersebut. Kevin Dix bangga karena dirinya bisa masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, pertandingan di bulan Maret cukup krusial untuk menentukan langkah mereka di ajang ini. Laga melawan Australia akan cukup menentukan karena mereka bersaing ketat di klasemen. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. 2 pertandingan besar bagi kami karena jarak sangat ketat, kami memiliki jarak 1 poin dari Australia, kata Kevin Dix dilansir dari kanal YouTube Copenhagen Sundays. Which is blocked there in the Indonesia goal. It's turned away and then on the follow-up there, Suter repel Australia. Suter rises highest. It's unorthodox. Pemain klub FC Copenhagen ini melanjutkan bahwa saat ini timnas dalam performa yang cukup baik. Datang sebagai tim kuda hitam, Indonesia sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, perubahan di sektor tim kepelatihan membuat optimisme pemain semakin tinggi. Saya pikir kami dapat menciptakan level yang luar biasa dengan Indonesia. Kami memiliki hal-hal teknis baru dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah. Ini saat-saat yang menyenangkan dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah bersama di sana. Lanjutnya, Kevin akan terbang langsung ke Australia pada 17 Maret. Seperti klub-klub lain, Copenhagen sudah memasuki masa libur untuk jeda FIFA Matchday. Dirinya optimistis bisa memberikan kontribusi saat mereka bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan Australia. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin. Jadi, itu akan menjadi perbedaan besar tetapi juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara seperti Australia sekarang akan menjadi kesempatan kami, karena itulah yang harus dilakukan. Tutup Kevin. Second half has just come on as sub and it's smothered 77th minute from Nabil is just wide off. Indonesia next head to Bahrain. Patrick Kluivert sebelumnya telah memilih 30 pemain jelang laga melawan Australia. Tak banyak kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Tom Haye, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand masih mendapat kesempatan. Adanya 3 pemain naturalisasi baru menjadi pembeda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga nama tersebut dipastikan sudah bisa bermain melawan Australia. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dipastikan absen melawan Australia. Egy absen karena cedera. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini membuat timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun, jumlah tersebut harus dipangkas lagi menjadi 23 nama ketika bermain melawan Australia. Seperti yang diketahui, sesuai regulasi tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain. Patrick Kluivert kini tinggal mencoret 6 pemain lagi jelang laga. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir pasti dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia. Kedua nama tersebut tak bisa bertanding karena hukuman akumulasi kartu. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen baru bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain.
coming up towards 20 Maar nog minutes. niet bereikt, zeker niet gezien de vorm van NAC. Bring a cushion here, the substitute Yes. makes it 2-0. Indonesia just doing an